Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Wulandari, NIM 210211107, kelas PR21C, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah Strategi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Unmasuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen masyarakat kampus digital. Dalam manajemen masyarakat kampus digital, terdapat 4 poin pembahasan di dalamnya. Di antaranya adalah 1. Komunikasi digital Civitas Pendidikan Tinggi. 2. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai solusi. 3. Layanan perpustakaan digital. Dan yang terakhir adalah pelayanan jarak jauh e-library. Poin pertama adalah komunikasi digital Civitas Pendidikan Tinggi. Semua kegiatan kampus tidak bisa dilepaskan dari sarana dan prasarana serta sistem yang berbasis digital. Karena dalam mengelola setiap kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan semua sistem dan media digital untuk kepentingan manajemen sebuah universitas, diperlukan adanya suatu pendekatan manajemen yang adaptif. Karena dalam hal ini semua sudah menempatkan media komunikasi digital dan sistem digital yang sangat kompleks dalam memenuhi segala akan kebutuhan komunikasi, sehingga dapat mengandalkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya komunikasi, kemampuan dan kekuatan secara kelembagaan dalam menyediakan, mengembangkan, bahkan membeli dan juga bisa dapat berkolaborasi. Sehingga dalam komunikasi digital Civitas Pendidikan Tinggi, berdirilah sebuah unit-unit khusus yang ditunjukkan guna untuk mengelola dan mengembangkan kebutuhan sistem digitalisasi dalam lembaganya masing-masing. Salah satunya adalah Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Teknologi Informasi, Badan Pengelola Teknologi Informasi dan Pusat, Layanan Informasi dan Teknologi. Namun, dari semua hal itu, tugasnya adalah sama, yaitu ingin membuktikan bahwa lembaganya sudah mampu mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi tersebut untuk kemajuan lembaganya masing-masing. Poin kedua adalah Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai solusi. Dalam mengelola sebuah perguruan tinggi yang berbasis digital ini, tentu adanya kebutuhan unit khusus di dalamnya. Dengan melalui Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, kebutuhan akan klasifikasi data dan informasi untuk kebutuhan para dosen dan mahasiswa ini dapat cepat terlayani. Dalam hal ini juga ada beberapa fungsi manajemen komunikasi digital yang selama ini telah diterapkan dan mampu membawa pada keunggulan universitas modern. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada layanan akademik dosen dan mahasiswa. Dalam layanan akademik dosen dan mahasiswa ini adalah guna untuk mendukung proses pembelajaran semua dosen dan mahasiswa, di mana dalam hal ini juga kita dimulai dari pembuatan kontrak kredit online, jadwal online, bimbingan online, sidang online, perbaikan jadwal online, dan mahasiswa juga dapat menilai dosen secara online dengan melakukan pengisian edom. Bahkan dalam aplikasi grid system ini yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon selama pembelajaran, mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua ini ada layanan tracker study. Dalam layanan tracker study ini untuk memperoleh data para alumni dengan cepat, mudah, dan benar adanya, yaitu dengan cara melakukan pengecekan di layanan akademik apabila kita ingin mengetahuinya. Dan yang ketiga ini ada layanan kebutuhan sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran terpadu, maka kebutuhan akan pemenuhan layanan pembelajaran secara online ini tanpa mengenal batas dan waktu dapat dilayani dengan baik. Contohnya, dalam aplikasi grid system ini terdapat ruang Zoom untuk melakukan pembelajaran dengan tidak mengenal jarak, waktu, dan tempat.
Yang keempat ini ada layanan pembelajaran online terpadu. Sistem pembelajaran online yang dilakukan melalui grid ini dapat dengan cepat mampu mengkomunikasikan kepada seluruh civitas universitas, sehingga alternatif dalam pembelajaran online ini dinilai cukup baik, di mana dalam hal ini juga dosen dan mahasiswa dapat mengupload dan mengunduh materi selama pembelajaran serta dapat siap tanggap dalam menerima segala informasi tentang akademik. Yang kelima itu ada layanan kartu rencana studi KRS online. Dalam pengisian KRS online ini melalui grid system dapat memudahkan kita untuk mendaftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester dengan memberikan panduan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan akademiknya. Yang terakhir ada layanan kartu hasil studi KHS online. Dalam grid system, kita mudah untuk melihat nilai mata kuliah yang diperoleh pada semester sebelumnya. Pengisian KHS ini dilakukan oleh manajemen dengan nilai yang diperoleh oleh dosen. Poin ketiga adalah layanan perpustakaan digital. Keberadaan perpustakaan digital tidaklah sederhana kedudukannya dalam sebuah universitas modern yang berbasis digital, khususnya untuk kebutuhan layanan komunikasi kepada mahasiswa mengenai bahan pustaka di sebuah pendidikan tinggi maupun di lembaga lainnya. Maka keberadaan digital library ini sangat strategis apabila layanan akan lebih efektif dan cepat ketika pihak pembaca ataupun anggota sebuah perpustakaan merasa penting untuk segera menempatkan layanan bahan pustaka. Dalam perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan perpustakaan Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada telah memanfaatkan akun SSO atau Single Sign-On untuk mengakses beberapa layanan yang disediakan untuk mendapatkan bahan pustaka yang diperlukannya. Poin keempat adalah pelayanan jarak jauh e-library. Melalui strategi komunikasi digital untuk melaksanakan program kerja institusi, perpustakaan universitas, layanan yang dapat dilakukan melalui digital jarak jauh adalah layanan registrasi, layanan peminjaman buku elektronik, layanan keanggotaan Sam Break dan Francis Taylor, serta layanan workshop online mengenai program mitra perpustakaan mobile. Hal yang sangat menarik dan cukup memberikan respon yang luas adalah layanan perpustakaan mobile. Dengan mulai berkembangnya e-library ini, maka kajian-kajian tentang proses komunikasi untuk kepentingan program layanan jarak jauh perpustakaan semakin banyak diminati. Mengingat buku-buku yang dapat dipinjamkannya adalah berupa buku-buku baru dan e-book. Dari telaah komunikasi interpersonal, hal ini cukup efektif melalui bertambah banyaknya jumlah anggota perpustakaan mobile yang tersebar di seluruh Nusantara bahkan dunia. Dalam perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang menggunakan akun SSO, maka hal ini dapat lebih mudah untuk peminjaman buku dan mengakses sejumlah fasilitas lain dengan serba digital dan melalui jarak jauh. Studi kasus yang saya ambil dari materi manajemen masyarakat kampus digital adalah penggunaan grid system dalam pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan layanan perpustakaan digital dan pelayanan jarak jauh di Universitas Gadjah Mada. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen masyarakat kampus digital, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.